Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang Modified Release atau SR, ER dengan outline sebagai berikut. Ada konsep pelepasan lambat, ada prinsip preformulasi, lalu ada strategi formulasi, ada formulasi tablet dan kapsul SR, ER, ada juga evaluasi mutu. Silahkan disimak. Pada slide ini kita akan membahas inti dari sediaan lepas modifikasi atau MRDF. Secara sederhana, sediaan ini dirancang untuk mengontrol kapan dan di mana obat bekerja agar hasil terapinya lebih optimal dibandingkan sediaan biasa. Nah, ada 3 jenis pelepasan yang harus kita bedakan. SR memberikan efek awal, lalu melambat. ER fokusnya untuk memperpanjang durasi agar pasien tidak perlu sering minum obat. Dan CR yang paling presisi karena melepaskan obat dengan laju yang konstan. Keuntungan utamanya adalah kadar obat dalam darah menjadi jauh lebih stabil, sehingga kita bisa menghindari risiko racun di fase puncak atau kegagalan terapi di fase terendah. Agar sistem ini berhasil, kita menggunakan polimer khusus seperti HPMC untuk membentuk gel atau eudragit untuk lapisan. Singkatnya, teknologi ini memastikan obat tetap berada dalam jendela aman, tidak berlebihan sehingga menjadi toksik namun tetap cukup untuk menyembuhkan. Ini terdapat strategi formulasi dan evaluasi mutu dan poin-poin parameter apa yang perlu diperhatikan tertera pada slide. Serta pada slide di paling bawah, bagian bawah ini terdapat bagian grafik profil farmakokinetika. Nah, ini ada garis putus-putus menunjukkan sediaan konvensional yang fluktuatif sering naik turun menembus ambang toksik atau MTC atau berada di bawah ambang efektif atau singkatnya MSC. Sementara itu, garis biru yang teman-teman bisa lihat itu adalah garis biru solid menunjukkan performa modified release yang stabil dan tetap berada dalam jendela terapeutik dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk bagian dasar farmakokinetika, kita akan fokus pada bagaimana tubuh merespons sediaan ini dibandingkan dengan sediaan konvensional. Perbedaan profil kinetikanya bisa langsung lihat pada grafik yang tertera pada slide. Jika sediaan biasa atau intermediate release mengalami fluktuasi tajam yang berisiko menembus ambang toksik atau MTC, sediaan lepas lambat ini justru menjaga kadar obat tetap stabil di dalam jendela terapeutik. Secara teknis, kita mengejar kinetika ordenol, di mana laju pelepasan obat bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah sisa obat. Hal ini sangat penting untuk mencegah fenomena peak dan valley atau naik turunnya kadar obat dalam darah secara drastis, sehingga efikasi obat tetap terjaga dalam waktu yang jauh lebih lama. Pada slide ini kita masuk pada konsep dasar pelepasan lambat. Untuk perbedaan teknis SR, ER, dan CR detailnya sudah tertera langsung pada slide. Intinya yang perlu kita garis bawahi adalah sediaan ini bukan sekedar memperlama kerja obat, tapi bertujuan untuk menjaga kestabilan kadar obat dalam darah. Dengan sistem ini kita bisa menguntungkan pasien karena selain pengobatan lebih praktis, risiko efek samping akibat lonjakan kadar obat yang tiba-tiba juga bisa diminimalisir secara signifikan. Pada slide ini tertera perbandingan yang mendalam antara SR dan CR berdasarkan analisis kinetika, fisiologi, dan kompleksitas teknologi dengan parameter sebagai berikut yang tertera. Lalu untuk parameter pertama, kinetika pelepasan first order clinic, laju pelepasan lambat seiring berkurangnya konsentrasi obat. Untuk control release, zero order clinic. Lalu untuk parameter yang kedua, pengaruh fisiologis, untuk SR sangat dipengaruhi oleh pH lambung, motilitas gastrointestinal, dan keberadaan makanan. Sedangkan untuk CR bersifat independen terhadap lingkungan. Lalu ada teknologi fabrikasi untuk SR, sistem matriks atau pelapisan polimer sederhana. Sedangkan untuk CR, teknologi canggih seperti osmotik atau yang disingkat EOS dengan laser drilled orifice. Lalu untuk highlight teknologi sistem OROS atau osmotic release-nya penjelasannya tertera. Untuk reformulasi yang dibahas pertama prinsip penilaian fisikokimia. Ada 4 parameter. Yang pertama kelarutan intrinsik idealnya lebih dari 0,1 mg per ml, lalu kelarutan rendah membatasi laju disolusi, lalu profil pH menentukan jendela absorpsi di saluran cerna. Untuk permeabilitasnya log P ideal itu 1-3, untuk partisi membran optimal, untuk waktu paru eliminasi 2-8 jam. Jadi kesimpulannya tertera, waktu paru kurang dari 2 jam butuh dosis besar, lalu untuk lebih besar 8 jam tidak efisien untuk SR. Sedangkan untuk PKA dan derajat ionisasi menentukan fraksi tak terionisasi pada pH lambung dibandingkan dengan usus. Lalu permeabilitas bervariasi signifikan pada asam atau basa lemak. Lalu krusial untuk pemilihan penyalut enterik. Untuk kebutuhan farmakokinetik, BCS kelas 2 dan 4 memerlukan peningkat kelarutan atau matriks lipid. Untuk indeks terapi sempit butuh kontrol dan pelepasan presisi. Untuk dosis harian kurang dari 500 mg agar ukuran tablet tetap akseptabel. Selanjutnya kita bahas parameter paling krusial dalam preformulasi sediaan lepas lambat, yaitu waktu paruh. Jadi tidak semua obat cocok dijadikan sediaan SR, dan kita bisa membaginya dalam 3 zona. Yang pertama, zona tantangan dosis. Jika
Apabila jika waktu paru kurang dari 2 jam, maka obat tersebut adalah kandidat yang buruk. Mengapa? Karena karena kita butuh muatan dosis awal yang sangat besar, yang justru meningkatkan resiko dose dumping atau fluktuasi plasma yang toksik. Kedua, kandidat ideal atau sweet spot. Inilah rentang emas kita, yaitu waktu paru antara 2 hingga 8 jam. Di rentang ini, teknologi SR sangat efektif untuk mengurangi frekuensi pemberian obat dari 4 kali sehari menjadi cukup 1-2 kali saja. Ini adalah kunci meningkatkan kepatuhan pasien secara signifikan. Yang ketiga, SR tidak diperlukan. Jika lebih dari 8 jam, berarti obat sudah memiliki durasi aksi yang panjang. Jadi kesimpulannya, memahami waktu paru adalah langkah awal untuk memastikan efisiensi terapi dan efektivitas biaya produksi. Untuk strategi formulasi, diperhatikan matriks hidrofilik dan matriks lipid. Untuk matriks hidrofilik menggunakan polimer yang membengkak, contohnya material HPMC, karbopol, NaCMC. Untuk mekanismenya, pembentukan lapisan gel kental saat kontak dengan air, dan pelepasan dikontrol oleh difusi melalui gel dan erosi gel. Untuk matriks lipid, menggunakan material lilin atau polimer tidak larut, contohnya etilselulosa dan lain sebagainya. Mekanismenya, cairan masuk ke pori-pori matriks untuk melarutkan obat, dan struktur tablet tetap utuh selama proses pelepasan. Dan untuk mekanisme pelepasan obat tertera difusi dan erosi. Untuk difusi, molekul obat bergerak keluar melalui matriks atau lapisan gel berdasarkan gradien konsentrasi, sedangkan erosi pengikisan permukaan matriks secara bertahap yang melepaskan obat yang terperangkap di dalamnya. Pada slide ini kita akan membahas strategi formulasi menggunakan sistem pelapisan. Intinya adalah sistem reservoir di mana inti obat dibungkus oleh membran polimer sebagai pengendali laju. Melalui mekanisme difusi kita mencapai kinetika pelepasan yang mendekati ordinal atau konstan. Nah, di sini ada etilselulosa, yaitu polimer hidrofobik yang membentuk lapisan film sangat kuat. Biasanya kita kombinasikan dengan former seperti HPMC untuk mengatur jalan keluar. Lalu ada jalan keluar obat, Lalu yang kedua adalah strategi variasi eudragit. Ini adalah polimer akrilat yang sangat fleksibel. Kita memilih tipe L atau S untuk target usus atau enterik, lalu tipe RL dan RS untuk mengatur permeabilitas tinggi atau rendah, hingga tipe E untuk taste masking. Singkatnya, dengan mengontrol ketebalan lapisan porositas polimer, kita memiliki kendali penuh untuk mendesain profil disolusi obat yang presisi sesuai dengan kebutuhan terapi. Nah, untuk penjelasan mengenai sistem reservoir, etilselulosa, variasi eudragit, untuk penjelasan lebih lengkapnya tertera pada slide. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknologi pembuatan sediaan, SR-ER. Nah, di sini terdapat 3 cara. Yang pertama, gempa langsung, yang kedua sistem granulasi, dan yang ketiga multipartikulat. Penjelasan lengkapnya bisa dilihat pada slide. Jadi inti yang saya mau jelaskan adalah inti dari slide ini, yaitu bagaimana kita memilih metode manufaktur yang paling sesuai dengan karakteristik zat aktif, apakah itu melalui gempa langsung untuk zat yang sensitif panas, atau granulasi untuk memperbaiki aliran massa, atau multipartikulat atau pelet untuk meminimalkan iritasi lambung. Namun, terlepas dari metode apapun yang dipilih, prioritasnya tetap mencegah dose dumping. Jadi, segala kecanggihan teknologi ini tidak akan berarti jika kita gagal menjaga integritas sediaan. Itulah mengapa penggunaan polimer yang tepat dan pengujian disolusi yang ketat itu penting dalam manufaktur sediaan untuk menjamin keamanan obat. Pada slide ini kita membahas tentang evaluasi mutu dan kontrol kualitas. Jadi, bagaimana kita menjamin bahwa sediaan lepas lambat ini benar-benar aman dan efektif? Kuncinya pada ketatnya pengujian mutu. Jadi, poin terpenting adalah uji disolusi multi-titik. Jadi, kita tidak hanya melihat satu titik saja, kita juga butuh profil utuh untuk membangun in vitro, in vivo correlation, agar data di lab benar-benar memprediksi perilaku obat di dalam tubuh pasien. Selain itu, wajib memastikan stabilitas polimer, terutama efek anti-aging efek atau penuaan, agar laju pelepasan tidak berubah selama masa simpan, digabungkan dengan keseragaman kandungan yang presisi. Kita memastikan setiap tablet memiliki distribusi polimer yang homogen. Jadi, kontrol kualitas pada sediaan bukan sekedar pemenuhan standar farmakope, tapi juga upaya preventif untuk mencegah konsistensi terapi dan mencegah kegagalan sediaan yang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.